Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ayyuhal hadirun rahimakumullah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral hadirun jamaah salat Jumat rahimakumullah. Marilah kita bersyukur terhadap Allah Subhanahu wa taala yang telah mengurangi, bahkan mungkin menghilangkan yang selama ini menjadikan manusia pada takut dengan COVID-19. Tetapi jamaah rahimakumullah, apapun yang terjadi, sebenarnya Allah sedang menguji kita. Allah sedang menguji sejauh mana dalam kehidupan ini kita menghadapi fenomena yang dianggap sebagai penyakit wabah. Karena itu jamaah rahimakumullah, mari kita syukuri rahmat Allah dan mari kita jauhi berbagai aktivitas negatif terhadap Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam kehidupan beliau menghadapi berbagai macam umat, menghadapi orang Yahudi, menghadapi orang Nasrani atau orang Kristen dari berbagai negara. Dalam kesempatan ini saya ingin contoh Rasulullah. Contoh Rasulullah ketika menghadapi orang Yahudi. Pada saat awal di Madinah, Rasulullah bertemu dengan orang Yahudi dan Rasulullah memberikan kebebasan mereka di dalam menjalankan ibadah. Bahkan mereka diberi kesempatan untuk mendirikan sekolah yang pada saat itu disebut Baitul Midras. Orang Yahudi gigih dengan pendidikan. Karena itu Rasulullah beri kesempatan orang Yahudi itu dalam kehidupan mereka di Madinah. Rasulullah tidak membinasakan, tetapi Rasulullah memberikan kesempatan mereka untuk hidup bersama-sama dalam membangun Madinah yang bahagia dan sejahtera. Jemaah rahimakumullah,
Rasulullah juga menghadapi orang-orang Kristen. Pada saat itu Rasulullah menerima tamu utusan dari gereja Kristen di Bukit Sinai di Mesir, dari Mesir. Rasulullah juga pesan kepada sahabat-sahabatnya dan umatnya. Bahkan pesan Rasulullah itu diabadikan sampai saat ini. Pesan Rasulullah, lindungi mereka sampai siapapun dia dan dimanapun keberadaannya. Tanda-tanda itu ditunjukkan oleh Rasulullah dengan menghormati, menghargai mereka dan tidak menganggap mereka sebagai musuh, tapi mereka adalah bagian dari kehidupan orang Madinah pada saat itu. Jadi Rasulullah berpesan, lindungi mereka siapa saja dan bagaimana keadaannya. Yang ketiga, ketika Rasulullah kehadiran 60 utusan rombongan orang Kristen dari Yaman. Demikian pula keberadaannya, apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Mereka diberikan kesempatan untuk dialog. Bahkan mereka diberikan kesempatan untuk beribadah. Mereka melakukan ibadah yang diberikan kesempatan itu, dan Rasulullah mereka berpesan kepada sahabat-sahabat umat muslim, lindungi mereka, jangan diganggu dalam kehidupan mereka. Jamaah rahimakumullah, yang keempat yang menunjukkan bahwa Rasulullah adalah orang yang memberikan kesempatan kepada orang lain yang berbeda agama, seperti halnya kita di Indonesia ini. Ketika Rasul mengutus seorang non-muslim sebagai duta umat Islam, ketika mereka menghadiri pertemuan dalam umat Islam dan umat yang lainnya, mereka adalah Amr bin Uyainah. Mereka seorang Kristen dan mereka dianggap bisa mewakili orang Madinah yang pada saat itu memang berkuasa. Rasulullah berkuasa di Madinah itu. Kemudian yang keempat sudah saya sebutkan, yaitu Rasulullah mengutus seorang non-muslim sebagai wakil bagi umat Islam ketika dalam pertemuan, yakni Amr bin Umayyah. Jamaah rahimakumullah. Ada 4 contoh tadi, walaupun banyak sebenarnya, menunjukkan bahwa Rasulullah adalah orang yang moderat, orang yang memberikan kesempatan orang untuk mengikuti agamanya dan keyakinannya tanpa dipaksa, dan mereka diberikan kesempatan untuk melakukan ibadah sesuai dengan keyakinan mereka masing-masing. Jamaah rahimakumullah, kondisi yang seperti itulah yang dicontohkan oleh Rasulullah. Oleh karena itu, dalam firman-Nya Allah menyebutkan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Aku tidak mengutus engkau ya Rasul kecuali menjadi rahmat bagi umat manusia, bagi alam semesta yang isinya umat manusia. Ini menunjukkan betapa Rasulullah memberikan contoh yang baik dalam kehidupan sehari-hari ini, dalam kehidupan pergaulan politik maupun pergaulan kebangsaan. Rasulullah telah memberikan contoh kepada bangsa-bangsa yang beda pada saat itu. Oleh karena itu,
mereka tidak ada niatan untuk memusuhi Rasulullah, bahkan kemudian mereka menjadi orang-orang penganut Islam yang sejati, yang menjadi ajaran Rasulullah atau ajaran yang diajarkan oleh Rasulullah kepada umat manusia. Oleh karena itu, jamaah rahimakumullah, tidak mungkin bagi kita menjadi orang yang ekstrim, menjadi orang yang membenci kepada umat lain. Padahal dalam kehidupan ini kita setiap hari bergaul dengan berbagai umat, dengan berbagai agama, yang tentu kita akan membuat sikap perbedaan dari berbagai macam itu yang harus kita hormati, kita contoh adalah Rasulullah. Semoga contoh Rasulullah itu menjadi bagian dari kehidupan kita, dan Allah merahmati dan memberkahi kehidupan dalam kehidupan ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum fima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Fataqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli fa salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa amilus salihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Jamaah rahimakumullah, di ujung akhir khutbah ini saya bawakan surah Al-Asr, mengingatkan kita wal asr, demi masa, demi waktu asar, innal insana lafi khusrin, sungguh manusia dalam keadaan merugi. Mengapa manusia disebut merugi? Karena banyak kita atau seringnya kita ngetuni barang yang sudah lewat. Apa yang sudah kita tinggalkan masa lalu yang kita tidak mengerjakan, kemudian kita baru mengingat, oh iya, saya tidak menjalankan pada saat itu. Wal asri itu mengingatkan kepada kita. Apa tegasnya dalam ayat itu? Innal insana lafi khusrin illalladzina amanu wa amilus salihat. Illalladzina amanu wa amilus salihat. Orang-orang yang beriman dan orang yang beramal soleh. Amal soleh itu tidak hanya di masjid. Kita bisa lakukan dengan membagikan rezeki, membagikan apa yang akan kita berikan kepada orang-orang du'afa yang saat ini masih banyak di tepi-tepi jalan. Sungguh mengingatkan kepada kita. Innal insana lafi khusrin illalladzina amanu wa amilus shalihat. Kita melakukan amalan-amalan yang soleh.
wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Kita saling menasihatkan terhadap kebaikan, dan kita selain itu mengajak kepada kita mengajak saja menjadi sebuah kebaikan, dan kesemuanya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, jamaah rahimakumullah, mari kita amalkan surah Al-Asr ini dalam kehidupan kita sehari-hari, apapun bentuknya. Yang penting amanu wa amilus solihat, hati kita yakin karena Allah dan mengajak kebaikan dan beramal kebajikan. Oleh karena itu, sekali lagi mari kita amalkan surah Al-Asr yang pendek ini. Mudah-mudahan menjadi bagian dari hidup nyata kita, dan mudah-mudahan ayat itulah yang menghantarkan kita ke hadirat Allah, mendapat rahmat dan barokahnya. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma iftah qulubana ka fatuhil arifin wa nawwir qulubana bi hidayatil yaqin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan salihan wa rizqan halala wa khairan khathira wa syarran ba'ida birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'il qurba wa yanhanil fahsya wal munkar wa la zikrullah akbar. Aqimissalam.